Halo semuanya, di sini kami akan membahas topik penting mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara kita yang kita kenal sejak SD, tapi juga sebagai pandangan hidup kita. Dalam video 10 menit ini, kami akan membahas pengertian hakikat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ardian Liza. Saya Muhammad Irfan Muda. Saya Muhammad Rizky. Saya Firman Fajra. Selamat menyaksikan video kami. Gali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar dari negara Indonesia merdeka. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, ia juga merupakan nilai-nilai tentang kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan lain-lain. Baiklah, kalian ada yang tahu nggak apa arti filsafat? Nggak tahu, Pak. Oke, filsafat itu artinya memberi hidup, moral, dan prinsip kebangsaan. Setiap silanya itu mempunyai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, dan keadilan. Tapi kan Pak nggak sesuai dengan realitanya. Kemanusiaan, tapi malah rakyat ditindas. Keadilan, tapi malah ketimpangan. Pancasila itu cuma omongan kosong. Asya, kamu bicara soal praktik Pancasila sebagai menyimpang. Tapi apakah kesalahan itu berasal dari Pancasila? Kan tidak. Mungkin sistem yang salah. Aku sudah sering baca. Negara yang sukses itu negara yang berani menghapus kelas sosial. Mungkin kita butuh ideologi baru. Apa maksudmu komunisme? Nih, kamu lihat, Pancasila itu kompromi politik, komunisme bicara revolusi, keadilan kelas pekerja, tak ada ketuhanan yang alat elit semuanya setara. Asya, paham komunisme itu bukan hanya sekedar teori, tapi ia juga meninggalkan bekas lama di bangsa kita ini. Tapi Pak, itu sejarah versi penguasa, bagaimana jika kita memulai ulang? Saya sudah baca tulisan Marx, Lenin, bahkan Tan Malaka. Mereka berbicara tentang keadilan sejati, kesetaraan, revolusi, tidak seperti Pancasila yang kompromi. Asya, kamu harus hati-hati dalam ucapanmu, karena bangsa ini menyimpan luka yang sangat dalam dari paham yang kami sebutkan. Tapi luka itu terjadi karena penindasan negara. Mereka mematikan ideologi yang justru bisa menyelamatkan penderitaan masyarakat. Tapi Asya, ideologi apapun yang menolak keberagaman dan kemanusiaan itu akan ditandai, termasuk komunisme. Menghapus nilai kemanusiaan, kebutuhan, musyawarah. Pancasila tak sempurna, tapi ia manusiawi. Komunisme terdengar adil, tapi nyatanya menindas dalam senyap. Kita bisa kritik negara, kita bisa tuntut keadilan. Tapi kalau kita memupondasi, apa yang tersisa?
Pancasila itu bukan dogma, tapi ia hidup di dalam diri kita. Kamu boleh melakukan, bahkan kalian nggak tahu apapun itu tentang Pancasila, tapi kalian ujilah dengan nalar dan sejarah. Mungkin aku terlalu larut dalam teori. Aku ingin perubahan. Perubahan bisa dicapai tanpa mengkritik. Itulah Pancasila. Ia bukan menolak kritik, tapi merangkulnya dalam dialog. Pancasila bukan hanya slogan, tapi panduan masa depan kita. Baiklah anak-anak, hari ini pertemuan kedua kita tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat tidak pernah memaksa kita untuk percaya. Filsafat juga membuka lebih luas tentang pandangan kita ke depannya. Asya, kamu berdiri. Saya hanya ingin perubahan, Pak. Saya ingin keadilan negara ini ditegakkan. Tapi saya sadar bahwa tidak bisa membongkar semuanya dari awal. Bagus, Asya. Mantap sekali, itu pemikiran yang luar biasa. Kita bisa berdua sama-sama aja, tapi harus menjadi bangsa. Dan juga tanpa menjadikan perbedaan pemikiran sebagai alasan untuk bermusuhan. Pancasila ini bukan dirinya lagi, tapi dibantah. Kalian tidak perlu menjadinya, tapi harus menafsirkannya sebagai perbedaan agama. Jadi perubahan itu bukan yang menghapus, Pak. Dengan perubahan itu terjadi, beberapa bukan bangsa bersama. Dan pertemuan kemarin itu bagian dari perjalanan pemahaman. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga sistem filsafat yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan nilai yang menuntut dan berpikir, bersikap, dan bertindak. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila bukan hanya rangkaian 5 sila. Ia adalah sebuah sistem filsafat, suatu kesatuan nilai yang menyeluruh, saling berkaitan, dan menjadi pedoman hidup bangsa. Dalam perspektif filsafat, Pancasila memberikan landasan tentang hakikat manusia, tujuan hidup bersama, serta cara membangun masyarakat yang adil dan beradab. Setiap sila memiliki makna mendalam, tetapi tidak berdiri sendiri. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semuanya membentuk satu kesatuan yang utuh, menjadi dasar etika sekaligus arah moral bangsa Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila berfungsi untuk menuntun bagaimana negara berpikir, bersikap, dan bertindak. Ia menjadi sumber nilai dalam kehidupan politik, sosial, hukum, hingga budaya. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia memiliki kompas moral yang menjaga keselarasan antara hak hidup dan kepentingan bersama. Dengan memahami Pancasila secara filosofis, kita tidak hanya menghafal rumusnya, tetapi menghayati nilai-nilai yang membangun karakter bangsa. Inilah kekuatan Pancasila sebagai sistem filsafat, menjadi dasar arah dan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara.